Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bisnis plan Nastar. Kelompok 1 beranggotakan dengan 1. Latifah Ivani, kemudian ada Kak Amelia Febria Rizky Kumala, kemudian saya Waludin Pangestu, ada juga Kak Indri Yuliana, ada Kak Lailatul Maufiroh, kemudian ada Kak Mu'inaini Imro'ah, dan yang terakhir Kak Rizky Yuliani. Yang pertama kita bahas pendahuluan, latar belakang masalah. Kecenderungan masyarakat mengkonsumsi makanan manis yang renyah sebagai cemilan sehari-hari menjadi poin utama untuk mendirikan usaha Nastar. Ini kemudian produk ini berupa kue kering. Nastar itu berupa kue kering yang di atasnya itu ada taburan keju. Ini di saat-saat menjelang acara besar seperti Ramadan pastilah laku banyak, sehingga kita memilih tentang Nastar. Kemudian permasalahannya, bagaimana respon masyarakat terhadap produk kue Nastar, bagaimana peluang pasar produk kue Nastar, dan bagaimana strategi pemasaran yang tepat untuk memasarkan produk kue Nastar. Tujuannya yaitu mengetahui respon masyarakat terhadap produk kue Nastar, mengetahui peluang pasar produk kue Nastar, dan mengetahui strategi pemasaran yang tepat untuk memasarkan produk Nastar. Ya. Dilanjut ya. Perkenalkan, saya Rizky Yuliani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan analisa pasar. Manfaat yaitu yang pertama, membentuk jiwa kewirausahaan mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan kepekaan peluang bisnis usaha yang bernilai ekonomis dan dapat mengembangkan kreativitas mahasiswa. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas inovasi mahasiswa dalam menciptakan produk bermanfaat. Yang keempat, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sehingga dapat mengurangi pengangguran. Selanjutnya yaitu analisa pasar. Analisa pasar adalah yaitu segmentasi pasar ini adalah produk Nastar. Nastar menjadi hidangan saat Hari Raya Idul Fitri. Ini memang terkenal akan rasanya yang sangat enak dan juga manis. Jika mendekati hari raya ataupun hari raya besar lainnya, di pasaran permintaan akan kue Nastar ini sangat melonjak tajam. Selanjutnya adalah analisis pelanggan. Produk ini sangat dibutuhkan di saat menjelang hari raya. Banyak masyarakat yang menyukai olahan kue Nastar ini, mulai dari kalangan anak-anak hingga kalangan dewasa. Jika mendekati hari raya Idul Fitri, kue Nastar selalu ramai diserbu oleh pembeli. Karena olahan kue Nastar ini sangat laris di pasaran, bukan hanya pada saat mendekati hari raya Idul Fitri saja, di hari biasa saja kue Nastar juga banyak dicari oleh masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa kue Nastar telah memberikan kesempatan bisnis yang sangat baik untuk dimanfaatkan. Selanjutnya adalah analisis 4P, yaitu analisis produk, promosi, place, dan price. Pertama adalah analisis produk. Pada tahapan pertama, tentunya kami menghasilkan produk yang dibuat homemade, yang artinya produk yang dihasilkan asli dibuat oleh kami sendiri tanpa pengawet, dan bahan yang digunakan pun bahan premium dan juga asli. Kedua adalah analisis promosi. Pada tahapan kedua, promosi yang kami lakukan cukup banyak, terutama melalui online, yaitu media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan face to face. Yang ketiga adalah analisis place atau tempat. Pada tahapan ketiga, untuk tempat penjualan, kami menjualnya di rumah. Tak hanya itu, kami juga melayani COD. Terakhir adalah analisis price atau harga yang terjangkau, yaitu 35.000 dengan tidak mengurangi kualitas produk. Dengan melakukan tahapan-tahapan di atas, kami berusaha membujuk customer agar tertarik pada produk
kami, sehingga pada akhirnya bisa melakukan pembelian dan transaksi. Perkenalkan, nama saya Atifah Ivani dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai analisis SWOT. Dibagi menjadi 4, yakni kelebihan, kekurangan, hambatan, dan juga peluang. Kelebihannya sendiri, menjual produk yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Memiliki ciri khas tersendiri, yakni dari segi rasa selai nastar dan juga bentuknya yang berbeda dari nastar yang lain. Menggunakan bahan dasar premium, namun harganya tetap terjangkau. Kekurangannya, produk kami tidak tahan lama, hanya tahan sekitar 1 bulan, dan masih susah untuk pengiriman produk ke luar kota karena tekstur yang lembut dan mudah hancur apabila terkena goncangan dalam proses pengiriman, dan juga masih belum mempunyai tempat tersendiri untuk berjualan. Untuk hambatannya, proses pembuatan yang membutuhkan waktu cukup lama karena pembuatan dilakukan secara manual, tidak ada cetakan dan harus dibuat satu persatu, dan banyaknya pesaing dalam bidang usaha yang sama. Peluangnya sendiri, memiliki ciri khas rasa dan bentuk yang berbeda dari nastar yang lain, disukai oleh berbagai masyarakat, khususnya pada saat Hari Raya Lebaran. Kami juga ada layanan pesan antar dan gratis ongkir apabila masih di daerah sekitar, dan budaya masyarakat yang konsumtif. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Yang pertama, perencanaan dan desain. Produk kami memiliki logo seperti ini, Kue Nastar AB, Kue Nastar Amanah Bakery. Terdapat 2 jenis kue nastar, yaitu kue nastar biasa dan juga kue nastar keju. Dan apabila di dalam kemasan, tampilannya akan seperti ini. Dalam proses pembuatan memerlukan alat mangkok, spatula, microwave atau oven, mixer, loyang, dan juga kuas. Dan bahan-bahannya sendiri seperti palmia, gula halus, kuning telur, susu bubuk, krim, vanili, tepung terigu, dan juga keju parut. Proses pembuatan kue nastar keju, yang pertama kocok palmia dan gula halus sampai berubah warna agak pucat. Kemudian masukkan kuning telur, kocok rata. Masukkan susu bubuk, vanili, dan tepung terigu, aduk dengan spatula sampai rata. Adonan masih agak sedikit lengket, diamkan kurang lebih 1 jam. Ambil sedikit adonan, bulatkan sambil agak ditekan di telapak tangan. Beri isian selai nanas, bentuk bulat, kemudian olesi dengan kuning telur, diulangi sampai 2 kali. Taburi parutan keju di atasnya, kemudian panggang dalam suhu 150 derajat Celcius hingga matang atau berwarna keemasan. Kemas kue nastar dalam toples bening, kemudian diberi logo produk. Kue nastar siap untuk dipasarkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak salahnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, di sini saya Indri Liana akan melanjutkan presentasi dari Mbak Atifah Ivani mengenai evaluasi dan keberlanjutan. Nah, evaluasi dan keberlanjutan usaha nastar ini akan kami lakukan setiap bulannya dengan menggunakan cara perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan perbuatan. Nah, dimulai dari perencanaan yang dibuat serinci mungkin seperti logo produk, kemasan, cara memproduksi nastar, dan cara pemasarannya seperti apa. Nah, berdasarkan perencanaan yang telah dibuat, selanjutnya akan memasuki pelaksanaannya dengan mengimplementasikan pada praktek pembuatan produk atau produksi nastar ini. Nah, pada saat bisnis nastar ini dimulai, kami akan mengecek mengenai respon konsumen terhadap produk kami, baik dari kualitasnya maupun yang lainnya, agar berjalan konsisten sesuai rencana awal. Kami akan terus melanjutkan bisnis nastar ini ketika konsumen merasa produk nastar kami ini sesuai dengan yang mereka harapkan dan memberikan respon yang baik. Nah, evaluasi dan keberlanjutan dari usaha nastar kami ini memiliki beberapa fokus evaluasi. Untuk fokus evaluasi yang pertama, yaitu evaluasi produksi, kemudian evaluasi pemasaran atau promosi,
dan evaluasi publikasi. Untuk evaluasi produksi sendiri harus memperhatikan kualitas produk sehingga pembeli tidak akan merasa kecewa dengan barang yang telah mereka beli. Selain itu, evaluasi produksi juga perlu membuat inovasi dari produk nastar yang lainnya seperti membuat berbagai macam topping untuk nastar. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi pemasaran dengan melihat efektivitas strategi pemasaran yang dilakukan untuk memasarkan produk nastar ini. Apakah lebih efektif dengan cara menitipkan pada toko kue, menawarkan langsung ke pembeli melalui pasar, atau secara online melalui media sosial? Apabila jangkauan pemasaran dari produk nastar ini lebih luas, akan meningkatkan laba usaha. Sedangkan evaluasi publikasi bisa dilakukan dengan mengikuti berbagai macam event atau kegiatan yang berhubungan dengan promosi brand industri di Indonesia dan menghadiri seminar yang membahas cara mempublikasikan produk dengan baik dan meningkatkan kualitas penjualan. Yang selanjutnya yaitu biaya kegiatan. Anggaran biayanya meliputi perlengkapan yang dibutuhkan. Di sini ada oven pemanggang nastar, jenisnya 1 unit, volumenya 1, harga satuannya 1.150.000, nilainya 1.150.000. Nah, untuk mixernya 1 unit seharga 750.000, baskom 3 pieces 15.000, loyang 2 pieces harga satuannya 10.000, nilainya 20.000. Pisau 2 piece, satuannya 5.000 jadi 10.000. Kuas 1 piece, harga satuan 3.000, nilai 3.000. Spatula 1 piece, harga satuan 10.000, nilai 10.000. Alat penyaring 1 piece, harga satuannya 8.000, nilai 8.000. Subtotalnya 1.966.000. Nah, untuk selanjutnya bahan habis pakai. Yang pertama tepung terigu 1 kg, harga satuannya 15.000. Margarin 1 kg, harga satuannya 10.000. Gula 1 kg, harga satuannya 12.000. Vanili 1 piece 2.000. Keju 1 piece, harga satuannya 10.000. Kemudian 4 butir telur, harga satuan 2.000 jadi 8.000. 1 piece selai, harga satuannya 25.000. Kemudian susu bubuk 1 piece, harga satuannya 10.000. Jadi totalnya 92.000. Selanjutnya untuk kemasan, yang pertama toples 20 piece, harga satuannya 4.000 jadi 80.000. Kemudian label 20 piece, harga satuannya 3.000, nilainya jadi 6.000. Solatip 1 piece, harga satuannya 1.500, jadi totalnya adalah 87.500. Kemudian yang lain-lain seperti listrik, jenisnya watt, sebulannya harga satuannya 50.000. Kemudian kuota 1 bulan, harga satuan 30.000, di total jadi 80.000. Kemudian total dari keseluruhan perlengkapan yang dibutuhkan, bahan habis pakai, kemasan, dan juga lain-lain, totalnya adalah 2.225.500. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya adalah perhitungan break-even point. Pertama adalah tabel perhitungan biaya tiap produk. Fixed cost atau biaya tetapnya adalah 1.966.000. Variable cost atau biaya variabel per tahunnya adalah 3.976.000. Kemudian harga pokok penjualannya adalah 25.000 dengan harga jual 35.000. Kedua adalah tabel payback periods atau periode pengembalian. Pertama adalah fixed cost atau biaya tetapnya 1.966.000. Kemudian pendapatan berbulannya adalah 2.400.000. Kemudian tingkat pengembaliannya adalah 7,84%. Dan terakhir adalah balik modalnya yaitu 1,4 bulan. Break-even point atau BEP, pendapatan sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Jadi 28.800 sama dengan 1.000
1966 ditambah N buka kurung 25.000 sama dengan 28.800 dikurangi 1966 sama dengan 25N. N sama dengan 28.800 dibagi 25.000. N sama dengan 1,152 bab. Analisis kelayakan usaha. P atau J ratio sama dengan harga jual atau HPP sama dengan 35.000 atau 25.000 sama dengan 1,4 setiap satuan biaya yang dikeluarkan akan memperoleh hasil penjualan sebesar 1,4 lipat. Artinya, usaha produk nastar ini menguntungkan dan layak untuk dikembangkan. Kesimpulannya, kami harus memproduksi sebanyak 1.152 pack nastar dalam 1 tahun apabila ingin mencapai BEP dalam 1 tahunnya. Baik, di sini saya akan memaparkan bagian-bagian dari amanah bakery. Yang pertama itu ada pemilik usaha, yang kedua ada manajer produksi, selanjutnya ada manajer pemasaran, serta yang terakhir ada manajer keuangan. Siapa sih pemilik usaha amanah bakery? Pemilik usaha amanah bakery yaitu Muinaini Imro'ah dan Awaludin Pangestu. Selanjutnya yaitu ada manajer produksi. Manajer produksi adalah seseorang yang terlibat dalam koordinasi, perencanaan, dan juga kontrol proses produksi serta bertanggung jawab terhadap proses dan barang di dalamnya, sehingga proses produksi bisa dilaksanakan secara efisien dengan jumlah yang akurat sesuai dengan anggaran biaya. Selain itu juga berkualitas sesuai standar perusahaan. Nah, di amanah bakery ini ada 2 orang yang bertanggung jawab di dalam manajer produksi. Yang pertama yaitu ada Amalia Febria Rizky Kumala. Selanjutnya ada Indri Yuliana. Manajer produksi di dalam amanah bakery yaitu bertugas untuk mengawasi proses produksi dari pemilihan bahan, perencanaan produksi, dan proses pembuatan nastar amanah bakery sampai siap untuk dipasarkan. Selanjutnya yaitu ada manajer pemasaran atau biasa disebut sebagai marketing manager. Marketing manager sebagai salah satu jabatan struktural di suatu tim marketing perusahaan. Ini adalah pemimpin semua kampanye pemasaran perusahaan yang mengatur segala strategi pemasaran yang dibuat. Peran yang sangat besar ini menjadikan marketing sebagai salah satu posisi vital di dalam suatu perusahaan. Di dalam amanah bakery juga terdapat 2 orang yang bertanggung jawab di manajer pemasaran. Yang pertama ada Atifah Hifani dan yang kedua ada Laila Maufiroh. Tugas dari manajer pemasaran di dalam amanah bakery yaitu merencanakan strategi pemasaran nastar amanah bakery, mengawasi proses pemasaran secara langsung, dan mengelola platform untuk pemasaran online, serta juga mengawasi pendistribusian produk dari produsen ke konsumen menggunakan metode COD. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada manajer keuangan. Manajer keuangan adalah jabatan yang sangat penting dalam suatu perusahaan karena sebagai ujung tombak yang berkaitan dengan keuangan. Di dalam amanah bakery ada Rizky Yuliani yang bertugas di manajer keuangan, yaitu tugasnya untuk mencatat semua transaksi dari pembelian bahan, alat, keperluan produksi, biaya listrik, pencetakan label, ongkos kirim, serta kuota internet. Selain itu juga harus bisa mencatat mencatat pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan oleh bisnis nastar dari amanah bakery. Sekian presentasi bisnis plan dari kelompok 1. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.